agak mirip yang satu sini tentang dengan Mas Niam. Ya. Jadi sepengetahuan saya kok sampai sekarang belum ada agenda tentang MK ya Mas ya? Belum ada agenda MK. Ah, kalau sudah menyangkut perkara sudah ditetapkan tersangka, ya ini kalau MK kan kode etik ya. Kalau kasus ini kan udah APH. Nah, tentunya nanti pembuktiannya ya di APH. Seperti kasus yang sudah berjalan dulu, kasusnya Pak Derajat kan juga pembuktiannya di APH. Begitu berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, tidak dengan hormat. Seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi karena ada catatan masuk ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi. Ini saya kok baru dengar ya Mas ya, baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini. Baru mendengar ini ya nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Seperti itu. Ada Mas Niam, satu pertanyaannya berkaitan dengan harus adanya izin dari Ketua Mahkamah. Oh, pasal 26 ya. Pasal ya. 26 Undang-Undang. Itu pasal 26 itu ya, Undang-Undang nomor ayat 2 Undang-Undang nomor 2 1998 ya. Tentang peradilan umum. Itu dalam hal ketua, wakil ketua dan hakim dapat dilakukan penangkapan hanya seizin oleh Jaksa Agung dengan seizin Ketua Mahkamah Agung, kan itu. Namun kecuali dalam hal tertangkap tangan itu nggak perlu izin, ya, kecuali ketangkap tangan, ya. Jadi kalau ketangkap tangan ya nggak perlu izin. Yang memerlukan izin persetujuan Ketua Mahkamah Agung itu kalau tidak tertangkap tangan, ya seperti itu. Jadi kalau ketangkap tangan nggak perlu izin. Ya, saya tambahkan maksudnya yang mulia tadi Jubir mengenai APH itu rekomendasi KY berkaitan dengan kode etik, sementara pemberhentian sementara ini berkaitan dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum. Demikian ya yang mulia. Oke. Bukan APH tadi, penegakan hukumnya. Penegakan hukum pidana tentunya. Ada yang lain silakan. Ya, izin Pak, saya Adrial dari Detikcom Pak. Sedikit aja soal kemarin itu di situs kepaniteraan MA itu terkait amarnya itu dicantumkan Pak di situsnya gitu. Tapi per hari ini itu udah petikan amar itu udah nggak ada gitu. Itu kenapa ya Pak? Terus di kemarin itu di petikan amarnya itu ada dissenting opinionnya juga dicantumkan gitu. Nah itu bentuk dissenting opinionnya apa? Itu aja Pak. Terima kasih. Ada lagi 3 orang penanya, silakan dari. Saya Zilki dari Kompas.com. Mungkin mau tanya soal bagaimana tanggapannya waktu itu karena Ketua PN Surabaya sempat menyebut kalau hakim yang ditangkap ini adalah bukan orang-orang sembarangan gitu. Mungkin minta tanggapan tentang itu. Terima kasih. Dari Kompas ya Yorgi ya. Satu lagi? Udah cukup? Boleh. Nah, dissenting itu artinya perbedaan pendapat. Artinya putusan tersebut tidak bulat. Ada yang menyatakan DO, dissenting opinion, artinya beda pendapat. Ya, namun 2 hakim itu pendapatnya sama, sehingga yang dipakai adalah pendapat kedua hakim tersebut. Ya. Terhadap putusan yang kosong itu kalau tidak salah di amar putusan sudah dijatuhkan 5 tahun ya, itu 5 tahun. Nanti lebih lengkapnya seperti apa dissenting itu bisa dibaca di putusan tersebut. Setelah udah minutasi selesai segera diupload, teman-teman bisa baca apa sih yang menjadi pertimbangan dissenting dari majelis yang DO tadi ya. Tapi intinya dissenting itu menyatakan sikap beda pendapat seperti itu dari suara yang terbanyak tadi, ya. Terus apalagi Mas?
Ini mengenai komentar dari Ketua Pengadilan Oh, Surabaya terhadap hakim Ya. yang menangani perkara. Ya, kan bisa dijawab dengan tertangkapnya tadi berarti itu oknum tadi berarti ya ketua PN-nya salah menilai. Kalau ketuanya kan menilai ini hakim yang baik, gitu, ya bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya tinggi begitu. Tapi faktanya di kemudian hari yang terjadi sama-sama kita lihat, kan, artinya dia meleset dari yang diamati selama ini, seperti itu ya. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Ya. Ah, Sudah cukup ya? kalau Ya. sudah cukup.